Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Makanya ciri khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak boleh mengkafirkan orang lain, karena dengan itu berarti Anda memutuskan hubungan Allah dan hambanya. Saat ini mudah sekali sebagian pihak memberi label kafir kepada mereka yang tidak sependapat, beda penafsiran, dan juga beda pilihan politik. Ini seperti pengulangan sejarah Islam yang gara-gara persoalan kepemimpinan selepas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, kemudian terjadi perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Keduanya adalah sahabat Nabi yang harus kita hormati. Namun, gara-gara perbedaan politik, ada sebagian pihak yang mengkafirkan salah satu atau keduanya. Muncul pula sejumlah hadis palsu hanya sekedar untuk mencaci atau mendukung salah satunya. Ayat suci bahkan direduksi menjadi alat politik. Sepanjang sejarah, kita saksikan betapa mudahnya sebagian pihak mengkafirkan muslim lainnya, seolah mereka tidak takut dengan ancaman dari penggalan hadis Nabi berikut ini. Barang siapa memanggil dengan sebutan kafir atau musuh Allah, padahal yang bersangkutan tidak demikian, maka tuduhan itu akan kembali kepada penuduh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan prinsip kehati-hatian yang terkandung dalam hadis tersebut, maka para ulama berhati-hati sekali untuk menjatuhkan vonis kafir kepada sesama muslim. Qadhi Iyad yang bermazhab Maliki menulis kitab yang sangat terkenal, yaitu Asy-Syifa bi Ta'rif Hukukul Mustofa. Beliau menukil pendapat para ulama, wajib menahan diri dari mengkafirkan para ahli takwil karena sungguh menghalalkan darah orang yang sholat dan bertauhid itu sebuah kekeliruan. Kesalahan dalam membiarkan 1000 orang kafir itu lebih ringan daripada kesalahan dalam membunuh satu nyawa muslim. Kitab Asy-Syifa di atas diberi syarh atau penjelasan, salah satunya oleh Al-Mulla Al-Qori Al-Harawi yang bermazhab Hanafi. Beliau memberi penjelasan, berkata para ulama kita, jika terdapat 99 hal yang menguatkan kekafiran seorang muslim, tetapi masih ada satu alasan yang menetapkan keislamannya, maka sebaiknya mufti dan hakim beramal dengan satu alasan tersebut. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, hindarkanlah hukuman-hukuman pidana dari kaum muslimin semampu kalian. Jika kalian mendapatkan jalan keluar bagi seorang muslim, maka pilihlah jalan itu. Karena sesungguhnya seorang pemimpin yang salah dalam memberi maaf lebih baik daripada pemimpin yang salah dalam menghukum. Sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi dan lainnya dan Imam Al-Hakim yang mensahihkannya. Dari penjelasan tersebut jelas kehati-hatian para ulama. Meskipun ada sekian banyak bukti yang mengarah pada kekafiran saudara kita, namun jikalau masih terlihat satu saja alasan untuk menetapkan keislamannya, para ulama memilih satu alasan tersebut dan menahan diri untuk mengkafirkan orang tersebut. Lebih baik kita keliru menyatakan dia tetap Islam ketimbang kita keliru mengatakan dia kafir. Lebih baik kita keliru memaafkan dia ketimbang kita keliru menghukum orang yang tak bersalah. Dalam masalah pidana yang tidak punya konsekuensi mengeluarkan orang dari keimanannya saja, perlu kita carikan alasan agar pelakunya terbebas dari hukuman. Apalagi mengkafirkan orang yang jika salah memvonisnya, maka konsekuensi di dunia sangatlah berat, seperti dibunuh jika tidak mau tobat, hilangnya hak waris, fasah pernikahannya, apalagi konsekuensi di akhirat. Ucapan senada juga sudah disampaikan oleh
Hujatul Islam Imam Al-Ghazali yang bermazhab Syafi'i dalam kitab Al-Iqtishad fil Iqtikad. Agar menjaga diri dari mengkafirkan orang lain sepanjang menemukan jalan untuk itu, sesungguhnya menghalalkan darah dan harta muslim yang sholat menghadap kiblat, yang secara jelas mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu merupakan kekeliruan. Padahal kesalahan dalam membiarkan hidup 1000 orang kafir itu lebih ringan daripada kesalahan dalam membunuh 1 nyawa muslim. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang merupakan dasar keimanan: menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengkafirkan karena suatu dosa, dan tidak mengeluarkannya dari keislaman karena sebuah amalan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2170. Di balik ucapan mengkafirkan orang lain itu sebenarnya tersembunyi perasaan bahwa saya lebih baik dari dia, saya lebih islami, lebih suci dan lebih benar serta akan masuk surga ketimbang dia. Persoalannya dari mana kita tahu bahwa amalan ibadah kita yang banyak sekali itu pasti diterima oleh Allah dan dosa mereka yang begitu banyak itu tidak akan Allah ampuni? Nah, saya tidak akan tahu nasib saya, begitupun juga dengan Anda. Ya bukan? Ini merupakan hak prerogatif Allah. Jangan sampai kita justru jatuh pada kesyirikan karena merasa dan bertindak seperti Allah yang menentukan keimanan orang lain. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.